Balik.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Udah pada kumpul semua ya. Mungkin yang bisa aja, yang nggak bisa mungkin bisa nyusul gitu ya. Jadi biar nggak kelamaan, karena ada kegiatan yang lain yang harus dilaksanakan juga gitu ya. Untuk sebelumnya saya mohon maaf. Tadinya off, kepengennya off tadi ya Tri ya. Kita kepengennya off, cuma karena memang yang hadir itu hanya sebagian ya, separuhnya itu sedang mengikuti kegiatan LKM. Jadi saya berpikir online aja, biar yang lain ya, yang berkegiatan mungkin ada waktu bisa menyimak lewat online gitu. Makanya saya bilang ke Tri, ya udah online aja. Karena kalau kita ada 17 separuhnya berarti kan sekitar 8 orang nggak ada kan. Tadi saya udah hitung dan saya sudah dapat juga suratnya dari Mbak Tri. Ternyata emang benar gitu ya. Ada dua surat ya, dua yang surat yang berbeda, yang 6 orang ada surat yang berbeda juga gitu. Ya, jadi mungkin Insya Allah hari Kamis kita bisa off gitu ya. Kita bisa melanjutkan untuk hari ini presentasi selanjutnya. Nah, dan hari ini hanya satu. Kenapa satu? Karena biar semuanya bisa mengikuti gitu karena kan ini bagian daripada materi juga gitu ya, bukan berarti saya kok cuma satu gitu, enggak, karena memang kondisinya teman-teman sebagian ada yang LKM itu aja sih, jadi saya pengennya semuanya bisa mengikuti gitu ya Neng ya. Jadi untuk hari ini satu kelompok, dan yang sudah ada dan lengkap itu kelompok 1 dan 8 ya Tri ya. Nah silahkan untuk yang kelompok 1 atau 8 monggo disepakatin saja kelompok mana yang mau maju. Nah, untuk yang hari Kamis itu akan saya kocok. Jadi nanti saya kocok, saya random. Bisa aja nanti kelompok 5, 4 gitu kan yang masuk yang maju di hari Kamis gitu. Kita masuk jam 8 ya. Karena kebetulan saya ada rapat itu hari Kamis, kemungkinan jam 10, nggak apa-apa. Kita tetap aja karena nanti kelamaan kita ke mencari pengganti hari gitu ya. Nah, untuk absen, saya sudah isi di e-learning. Tolong coba diisi dulu. Khawatirnya nggak bisa, tolong konfirmasi ke saya bagi yang tidak bisa. Nah, bagi yang bisa, alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa terdokumentasi gitu yang hari ini. Oke. Untuk nilai sebenarnya sudah ada, cuman belum saya masukkan. Jadi beberapa minggu ini memang kita agak sibuk dengan akreditasi ya, karena akreditasi secara berurutan. Ada yang akreditasi Kesmas, APT, dan kebidanan sendiri di prodi saya juga akan akreditasi. Makanya kemarin agak slow respon juga dengan Mbak Tri. Mohon maaf juga untuk kalian. Kemudian kita juga memang ada libur ya kemarin Nataru, jadi memang kondisinya memang libur gitu. Jadi untuk hari ini seperti itu ya kondisinya teman-teman. Jadi monggo silahkan yang untuk presentasi kelompok berapa saya serahkan kepada Mbak Tri ya, dan lainnya. Monggo. Absen sudah pada bisa ya Neng ya? Sepertinya sudah Ibu. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Silahkan. Izin Ibu, untuk hari ini yang presentasi ada kelompok 1 ya Ibu. Oke, boleh silahkan. Suaranya apa saya yang agak kecil apa gimana ya Neng ya? Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas Ibu. Oh iya ya. Oke, yang pertama, oke kalau gitu. Oke, oke, Izin oke. share ya Bu, share screen. Oke, siap, siap. Ini Gali ya. Oke, silakan nih. Iya Bu. Apakah udah terlihat teman-teman? Udah Gali. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Salam. dari kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema keluarga berencana, yang beranggotakan saya sendiri dan saya Muhammad Gali.
Saya Desma Giovanna Kalvi Mukaroma. Jadi yang pertama ini ada dinamika kependudukan. Coba. Dinamika kependudukan merujuk pada perubahan jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk dalam suatu wilayah dari suatu waktu ke waktu. Faktor utama yang mempengaruhi dinamika penduduk itu meliputi biasanya satu, fertilitas atau tingkat kelahiran. Jumlah kelahiran dalam populasi mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Tingkat kelahiran yang tinggi dapat meningkatkan populasi, sementara tingkat yang rendah dapat menyebabkan stagnasi atau penurunan jumlah penduduk. Yang kedua ada mortalitas atau tingkat kematian. Tingkat kematian yang tinggi dapat menurunkan jumlah penduduk, sementara perbaikan kesehatan masyarakat dan penurunan mortalitas memperpanjang usia harapan hidup dan meningkatkan populasi. Yang ketiga ada migrasi. Jadi perpindahan penduduk antar wilayah atau negara dapat mengubah distribusi dan komposisi penduduk. Migrasi bisa bersifat internal. Contohnya dalam satu negara atau internasional antar negara. 4. Pertumbuhan penduduk. Merupakan silsilah antara jumlah kelahiran dan kematian. Ditambah atau dikurangi dengan migrasi. Pertumbuhan penduduk tinggi dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya dan infrastruktur. Sementara pertumbuhan yang rendah dapat menimbulkan tentang dalam menjaga tenaga kerja dan perekonomian. Berikutnya adalah isu terkini demografi. Penuaan penduduk atau aging population. Banyak negara, terutama di Eropa dan Asia Timur, menghadapi masalah penuaan, populasi akibat tingkat kelahiran yang rendah, dan harapan hidup yang tinggi. Penuaan ini menimbulkan tantangan bagi sistem pensiun, perawatan kesehatan, dan tenaga kerja. Berikutnya ada urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan terus berlangsung, menimbulkan tantangan seperti perumahan, infrastruktur, dan layanan publik. Urbanisasi yang cepat juga dapat menyebabkan kemacetan, polusi, dan perumahan kumuh. Yang ketiga ada global. Isu imigrasi, baik legal maupun ilegal, menjadi perhatian global. Migrasi seringkali didorong oleh konflik, perubahan iklim, dan pencarian peluang ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan tentang sosial dan politik di negara-negara tujuannya. Berikutnya ada tingkat fertilitas yang rendah. Banyak negara maju yang menghadapi tingkatan fertilitas yang rendah, yang dapat menyebabkan penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja di masa depan. Krisis pengungsi, konflik dan bencana alam menyebabkan jutaan orang menjadi pengungsi. Krisis pengungsi ini menimbulkan tantangan kemanusiaan dan logistik bagi negara-negara penerimaan dan komunikasi internasional. Dan yang terakhir ada ketimpangan gender. Dalam beberapa wilayah, ketimpangan gender dapat akses pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan tetap menjadi masalah. Hal ini mempengaruhi dinamika kependudukan. Nah, dinamika kependudukan dan isu terkini demografi. Yang pertama ada transisi demografi. Transisi demografi merupakan perubahan pola kelahiran dan kematian yang terjadi, sering perkembangan sosial ekonomi. Di Indonesia saat ini berada dalam tahap transisi yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, menuju stabilitas penduduk. Yang B, komponen kependudukan dan pembangunan. Kependudukan meliputi komponen kelahiran, kematian, dan migrasi yang mempengaruhi jumlah struktur penduduk dalam konteks pembangunan. Keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya sangat penting untuk memastikan kesejahteraan. Yang C, kondisi kependudukan Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar. Menghadapi tantangan seperti ini, distribusi penduduk yang tidak merata, dan tingkat ketergantungan yang tinggi, upaya pengendalian penduduk menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Nah, ini dampak penduduk. Ledakan penduduk dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kualitas hidup masyarakat. Yang E, bonus demografi. Bonus demografi ini adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun. Lebih besar daripada usia non-produktif jika dimanfaatkan dengan baik. Bonus demografi dapat menjadi peluang untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Berikut nih dampak-dampak kekeluargaan bencana terhadap kependudukan di Indonesia.
Program Keluarga Berencana KB bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran. Berikut dampak positif dan dampak negatif program KB di Indonesia. Dampak positifnya, yang pertama ada penurunan angka kelahiran yang membantu mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan jarak yang cukup antar kelahiran, sehingga kesehatan ibu dan anak lebih terjaga. Dan yang ketiga ada dukungan terhadap tercapainya bonus demografi dengan menyiapkan generasi yang sehat dan produktif. Dampak negatifnya yang pertama, penurunan kelahiran biaya penyebab ketidakseimbangan antara jumlah usia penduduk dan non-produktif. Yang kedua ada penggunaan alat kontrasepsi atau layanan KB bisa menambah beban ekonomi bagi keluarga, terutama yang membutuhkan biaya tambahan. Yang terakhir ada beberapa orang mungkin menentang program KB karena dianggap bertentangan dengan nilai sosial atau agama. Ikut kejelasan tentang keluarga berencana. Menurut WHO, World Health Organization, keluarga berencana adalah tingkatan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur jarak kelahiran, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut Kemenkes RI, keluarga berencana adalah suatu usaha untuk merencanakan kehamilan dalam rangka menuju keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Kebijakan keluarga berencana diterapkan untuk menyesuaikan laju perkembangan penduduk. Tujuan program KB. Yang pertama adalah mengatur kehamilan yang diinginkan. Yang kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Yang ketiga ada meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana. Yang terakhir ada mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Manfaat program KB, mencegah kesehatan terkait kehamilan, kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil dan kapan ingin hamil, mengurangi AKB atau angka kematian bayi. KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan. KB memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Ruang lingkup program keluarga berencana KB, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pengembangan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan sumber daya manusia SDM, dan penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. Jadi sasaran program KB ini pasangan usia subur, ibu hamil, dan nifas, pasangan yang tidak ingin membatasi jumlah anak, dan menjarangkan kehamilan. Kontrasepsi. Menurut Kemenkes RI, kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Menggunakan alat kontrasepsi akan mencegah sel telur dan sel sperma bertemu, menghentikan produksi sel telur, menghentikan penggabungan sel sperma dan sel telur yang telah dibuahi, yang menempel pada lapisan rahim. Jenis-jenis kontrasepsi dibagi menjadi dua. Untuk kontrasepsi pria itu ada kondom sama vaksektomi. Kalau kontrasepsi wanita itu ada pil KB, suntik KB, IUD, implan, tubektomi, dan kondom. Berikutnya ada kontrasepsi pria. Seperti yang dibilang tadi ada kondom. Kondom merupakan selubung tipis dari karet atau vinil yang berwarna dan ada yang tidak berwarna. Digunakan untuk menutupi penis saat berhubungan. Kondom berfungsi mencegah terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara menampung sperma di ujung kondom yang dipasang pada penis. Desma, kenapa tawa-tawa? Sehingga sperma tidak masuk ke saluran reproduksi perempuan.
Jadi ada kelebihannya ini murah nih, bisa dibeli dengan bebas, bisa dibeli di Indomaret tuh, proteksi ganda. Selain mencegah kehamilan, tapi juga bisa mencegah IMS termasuk HIV atau AIDS. Yang ketiga, membantu pencegahan terjadinya kanker serviks, mengurangi iritasi bahan karsinogenik eksogen pada serviks. Kekurangan ini cara penggunanya saat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Yang kedua, sedikit mengganggu hubungan seksual karena mengurangi sentuhan langsung. Nah, ini yang kedua. Kontrasepsi pria. Vasektomi. Vasektomi adalah prosedur operasi yang dilakukan untuk membuat pria mandul secara permanen. Vasektomi dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma atau vas deferens yang membawa sperma dari testis ke penis. Kelebihannya ini, vasektomi ini merupakan kontrasepsi permanen yang efektif, mencegah kehamilan lebih dari 99%. Yang kedua itu, vasektomi tidak mempengaruhi hormon atau fungsi seksual pria. Kekurangannya, kekurangan vasektomi merupakan biaya yang mahal. Vasektomi dapat menyebabkan nyeri pada pendarahan, memar, komplikasi seperti infeksi pada luka bekas sayatan, hematoma, granuloma, sperma, hidrokel, dan spermatokel setelah prosedur. Berikutnya akan dibacakan oleh Desma. Desma jangan tawa-tawa mah. Siap, Ibu. Selanjutnya Lanjut, di lanjut. sini ada kontrasepsi wanita. Yang pertama itu ada pil KB. Pil KB adalah alat kontrasepsi hormonal yang dapat mencegah kehamilan dengan cara menghambat ovulasi, mengentalkan lendir di leher rahim, dan menipiskan dinding rahim. Nah, kelebihan dari pil KB itu yang pertama itu dapat mencegah kehamilan dengan tingkat efektivitas hingga 99% jika digunakan sesuai petunjuk. Pil KB ini dapat membuat menstruasi lebih teratur, ringan, dan tidak terlalu menyakitkan. Pil KB ini juga dapat mengurangi resiko fibrosis, kista ovarium, dan penyakit payudara dan kanker. Nah, kekurangan dari pil KB ini harus diminum setiap hari secara berturut-turut, tidak boleh terlewat, dan menimbulkan efek samping seperti mual, sakit kepala, perubahan berat badan, dan perubahan suasana hati. Next. Nah, kontrasepsi wanita yang kedua itu ada suntik KB. Suntik KB adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Suntik KB mengandung hormon progestin yang mirip dengan hormon alami wanita yaitu progesteron. Hormon ini dapat menghentikan proses ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menurunkan kesuburan dinding rahim. Kelebihan dari suntik KB ini tuh bisa mencegah kehamilan hingga 99% dan tidak perlu mengingat untuk mengonsumsi pil setiap hari, relatif aman untuk ibu menyusui dan menurunkan risiko kanker rahim dan kanker ovarium. Nah, kekurangannya ini tidak dapat melindungi penyakit menular seksual dan menimbulkan efek samping seperti mual, sakit kepala, perubahan berat badan, dan muncul bintik-bintik atau bercak gelap di wajah atau melasma dan perubahan suasana hati. Nah, yang ketiga ini ada IUD atau KB spiral, adalah alat kontrasepsi yang berbentuk huruf T dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. IUD bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke dalam rahim sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Nah, kelebihannya ini efektivitas tinggi mencegah kehamilan hingga 99% selama 5-10 tahun tergantung jenisnya dan dapat digunakan oleh ibu menyusui, tidak mengganggu aktivitas seksual dan dapat dilepas kapan saja. Namun ada kekurangannya itu seperti posisi IUD bisa bergeser dan rasa tidak nyaman pada perut saat baru dipasang dan bercak pendarahan secara tidak teratur selama beberapa bulan pertama. Selanjutnya ada KB implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang berbentuk tabung plastik kecil seperti korek api dan dipasang di bawah kulit lengan atas. KB implan bekerja dengan melepaskan hormon progesteron ke dalam aliran darah untuk mencegah kehamilan. Nah, kelebihan ini dapat mencegah kehamilan hingga 99% aman digunakan oleh ibu menyusui, tidak mengganggu aktivitas seksual, dan dapat lepas kapan saja.
Nah, kekurangannya ini tidak dapat mencegah penyakit menular seksual dan dapat mengganggu siklus menstruasi, membuat vagina kering, dan tidak cocok untuk semua orang. Yang kelima ini ada tubektomi atau steril, adalah prosedur bedah untuk menghentikan fertilitas atau kesuburan seorang perempuan dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba fallopi sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sperma. Nah, kelebihannya ini efektivitasnya tinggi, itu bisa mencapai 90%, tidak mempengaruhi hormon sehingga siklus menstruasi dan menopause itu normal, dapat menurunkan risiko kanker ovarium dan tidak mengganggu aktivitas seksual. Nah, kekurangannya itu bersifat permanen sehingga sulit disambungkan kembali. Biaya prosedurnya itu relatif besar atau mahal dan bisa menyebabkan nyeri setelah prosedur serta komplikasi lain akibat pembedahan dan anestesi. Dan yang keenam ini ada kondom wanita. Kondom wanita adalah alat kontrasepsi yang berbentuk kantung silinder berwarna transparan dan bertekstur lembut. Kondom wanita ini memiliki dua cincin lentur pada kedua ujungnya, yaitu cincin yang dipasang di dalam vagina dan cincin yang terbuka di luar vagina. Nah, kelebihannya itu dapat mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual seperti HIV, gonore, chlamydia, sifilis, dan trichomoniasis. Aman digunakan saat menyusui, hamil, atau setelah melahirkan dan tidak mempengaruhi kesuburan di masa depan. Nah, kekurangannya ini ketersediaannya itu terbatas dan harganya mahal. Beberapa orang mungkin tidak nyaman dan kesulitan dalam penggunaan alat kontrasepsi ini dan dapat mengakibatkan iritasi pada sebagian wanita. Selanjutnya ini ada mutu pelayanan KB. Mutu pelayanan keluarga berencana adalah tingkat kesempurnaan pelayanan yang diselenggarakan sehingga dapat memenuhi kepuasan klien. Pelayanan KB merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sehingga harus terintegrasi dengan program kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan KB yang pertama itu kualitas tenaga kesehatan, kedisiplinan klien, dan standar pelayanan. Nah, contoh pelayanan KB itu antara lain ada pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan reproduksi wanita seperti pap smear, pemasangan alat kontrasepsi, penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya KB, pelayanan pil KB, kondom, suntik IUD, dan implan. Nah, indikator mutu pelayanan KB yang pertama itu ada pemberi pelayanan adalah bidan yang terlatih. Penyuluhan kesehatan reproduksi mencakup seluruh pasangan usia subur, pemberian konseling pilihan kontrasepsi, kunjungan ibu nifas yang belum ber-KB mencapai 100%, dan cakupan KB aktif mencapai 100%. Nah, di sini ada strategi pemberdayaan masyarakat dalam keluarga berencana. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam KB ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan program keluarga berencana dengan mengutamakan partisipasi aktif dan peningkatan kesadaran. Di sini ada beberapa inovasi strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dengan penguatan kampung KB. Nah, kampung KB ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mendekatkan pembangunan kepada masyarakat, membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kegiatan yang dilakukan di kampung KB ini antara lain bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan pusat informasi dan konseling remaja, kegiatan keagamaan. Di sini ada beberapa daerah yang sudah menarik kampung KB, di antara itu Kabupaten Cirebon, Cilacap, Brebes, Tanah Datar, Bangka Belitung, dan Tanjung Pinang. Strategi yang kedua itu dengan inovasi teknologi aplikasi mobile keluarga berencana. Inovasi teknologi dapat diterapkan dengan menciptakan aplikasi keluarga sehat yang menyediakan berbagai fitur terkait keluarga berencana seperti kalkulator keluarga. Itu berguna untuk menghitung waktu yang tepat untuk memiliki anak berdasarkan kesehatan ibu dan keinginan keluarga. Fitur yang selanjutnya itu pilihan alat kontrasepsi. Memberikan informasi tentang berbagai jenis alat kontrasepsi, cara penggunaan, serta manfaat dan efek sampingnya. Yang terakhir itu ada konseling virtual. Nah, pengguna ini dapat berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis tentang masalah kesehatan reproduksi melalui aplikasi ini. Dan yang ketiga itu, strategi yang selanjutnya itu pemberdayaan kader kesehatan
untuk edukasi. Nah, membangun sebuah program kader KB Sehat yang terdiri dari kader kesehatan terlatih di setiap RT atau RW yang secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana ini. Nah, kader-kader ini bisa melakukan home visit atau kunjungan ke rumah dengan memberikan informasi langsung ke rumah-rumah warga mengenai pilihan KB, alat kontrasepsi yang tepat, serta dampak positif KB terhadap kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, penguatan sosial di komunitas kader KB juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pusat kesehatan terdekat, mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam program KB. Yang terakhir itu ada pandangan Islam terhadap keluarga berencana. Dalam Islam, keluarga berencana diperbolehkan dengan syarat tidak membahayakan kesehatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, berikut ini ada beberapa pandangan Islam. Yang pertama itu pandangan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak melalui pemberian waktu yang cukup untuk menyusui dan memperhatikan jarak kelahiran demi kesejahteraan keduanya. Selanjutnya ada pada surah At-Tahrim ayat 6, menekankan pentingnya mendidik dan merawat keluarga dengan baik yang juga mencakup perencanaan keluarga untuk memastikan kesejahteraan mereka. Yang ketiga ada surat Al-Isra ayat 31. Di sini itu menekankan mengajarkan untuk tidak takut kemiskinan dalam memiliki anak, namun menganjurkan perencanaan keluarga yang bijaksana. Selanjutnya ini pandangan dalam hadis. Muslim bersabda seorang ibu berhak atas haknya terhadap anaknya dan seorang ayah berhak atas haknya terhadap anaknya. Hadis ini menekankan pentingnya kesehatan ibu dan memberikan jarak kelahiran yang cukup untuk kesejahteraan ibu dan anak. Dan selanjutnya ada Abu Dawud bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat." Dan hadis ini tuh menekankan bahwa memiliki banyak anak tidak dilarang, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan untuk merawat dan mendidik mereka dengan baik. Nah, syarat KB dalam Islam yang pertama itu tidak membahayakan kesehatan istri, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dengan persetujuan suami istri dan tidak membatasi jumlah anak. Dan metode KB yang diperbolehkan dalam Islam itu seperti penggunaan kontrasepsi seperti pil, kondom, dan metode alami, dan penggunaan IUD. Metode KB yang dilarang dalam Islam, yang pertama itu aborsi, kecuali terus sterilisasi permanen dan kontrasepsi yang membahayakan kesehatan. Kesimpulannya, dinamika kependudukan mencakup perubahan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk yang dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Di Indonesia, tantangan kependudukan meliputi urbanisasi dan ketimpangan layanan, di mana ledakan penduduk membebani sumber daya, sementara bonus demografi menawarkan peluang ekonomi jika dimanfaatkan. Nah, pada program keluarga berencana ini berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, menurunkan fertilitas, dan meningkatkan akses kesehatan reproduksi untuk menciptakan keluarga sehat dan sejahtera. Program KB mencakup penyuluhan, kontrasepsi, dan layanan kesehatan dengan inovasi digital dan kemitraan komunitas untuk meningkatkan partisipasi. Nah, dalam Islam, keluarga berencana diperbolehkan dengan niat baik sejalan dengan prinsip kesejahteraan keluarga. Di sini ada sumber yang diambil. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada pertanyaan? Ingin bertanya, Desma. Udah langsung boleh bertanya bagaimana, Bu? Boleh, tadi yang mulai tadi harusnya Gali ya. Gali yang kasih kesempatan. Oke, ini saya moderatornya nggak apa-apa. Untuk nantinya selanjutnya. Untuk ini kita bukan dua termin ya. Yang mau bertanya untuk Desma ataupun Gali, boleh ya. Untuk termin pertama, silakan Tri mau bertanya. Baik, izin bertanya. Tadi kan di slide kan sempat ada sasaran program dari program KB ya. Izin tanya, tadi kan salah satunya ada salah sarannya itu dari pasangan usia subur.
Nah, pertanyaan itu pasangan usia subur itu yang seperti apa? Terus ada nggak sih kriteria pasangan subur yang memenuhi syarat untuk mengikuti program KB tersebut? Itu aja Desma Gali. Apakah cukup jelas pertanyaannya? Cukup jelas. Oke. Ditampung dulu ya. Iya. Mungkin Oke. ada yang mau tanya lagi? Oh, izin bertanya buat Gali dan Desma. Oke, pas nih. Mau nanya tentang ini aja sih. Tadi kan di slide kan ada ngebahas tentang kontrasepsi ya. Mau nanya tentang cara kerja kontrasepsi secara umum tuh kayak gimana sih? Udah jelas belum? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Azmi tadi. Jadi kan pertanyaannya bagaimana cara kerja kontrasepsi secara umum ya. Nah, jadi jawabannya secara umum, kontrasepsi itu bekerja dengan cara mencegah pertemuan antara sel sperma dan sel telur, menghentikan produksi sel telur, atau menghentikan sel telur yang dibuahi menempel pada dinding rahim. Mungkin apa sudah terjawab, Asmi? Oke, makasih Gal. Oke, Asmi. Izin menjawab pertanyaan dari Tri ya. Yang pertama itu pasangan usia subur itu adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai 49 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri yang berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Dan untuk kriteria yang untuk mengikuti program KB itu yang pertama syaratnya itu berusia 15 sampai 49 tahun, berstatus menikah dan tidak memiliki kondisi kesehatan yang membahayakan dan bertujuan ingin menunda atau mengatur jumlah anak dan bersedia mengikuti konsultasi dan edukasi keluarga berencana. Mungkin seperti itu jawabannya, apakah sudah terjawab? Sudah Desma, berarti intinya yang masih mengalami haid ya? Iya, Oke, terima kasih Desma. sama-sama. Apakah ada yang masih ingin bertanya?
Ada yang masih mau bertanya? Untuk kelompok 1, oke, tadi Desma sama Gali, alhamdulillah, terima kasih ya sudah menjawabnya. Sebenarnya pertanyaannya sudah bagus, jawabannya juga sudah memuaskan dalam artian begini. Saya hanya mengulang sedikit aja. Nah, tadi dari Asmi dulu karena tadi Gali jawabnya Asmi dulu ya. Tadi emang benar, tadi udah dijawab juga kalau secara garis besar itu kan pertanyaannya tadi adalah saya oh secara garis besar bagaimana cara kerjanya kontrasepsi gitu ya Mia. Nah, kalau ditanya secara garis besar itu kontrasepsi adalah untuk menghentikan ya kan atau untuk memisahkan antara sel telur dengan sel sperma. Gitu. Itu secara garis besar. Apapun itu alat kontrasepsinya. Tapi cara bekerjanya bagaimana itu tergantung alat kontrasepsi yang digunakan. Tadi sebenarnya Desma ataupun Gali sudah menjelaskan kalau alat kontrasepsi seperti saya ambil contoh pil kontrasepsi, yang pil gitu ya. Nah itu cara kerjanya itu kan adalah ada hormon di situ ya. Jadi itu juga sebenarnya untuk apa? Biar nanti kalau seandainya ini kan ada hormon estrogen dan progesteron. Nah, gitu ya. Jadi agar apa? Hormon dalam pil ini bisa mencegah ovarium wanita. Ovarium itu memang salah satu alat reproduksi ya. Jadi ovarium wanita yang melepaskan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan atau konsepsi di situ. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau dibilang secara garis besar tadi udah dijelaskan sama Gali, jadi agar menghentikan tidak terjadinya pembuahan atau memisahkan antara sel telur dengan sel sperma itu secara garis besar. Tapi kalau pil tadi karena dia itu kan hormonal ya, jadi ada estrogen dan progesteron sehingga hormon inilah tadi yang bisa mencegah ovarium itu untuk melepaskan sel telurnya. Nah kemudian sama kondom itu kan juga jadi tidak akan terjadi pembuahan karena memang apa tidak ada pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Begitu. Itu salah satu contoh-contoh. Makanya kalau dilihat cara kerjanya, kita akan membahas satu persatu untuk metodenya, gitu ya. Kalau alat kontrasepsi yang digunakan. Oke, gitu ya Mia. Itu beberapa contoh yang saya sebutkan tadi. Ada juga kan yang tadi IUD, ada implan, gitu, ada suntik dan sebagainya. Itu cara kerjanya berbeda-beda. Ada juga vasektomi, kemudian ada tubektomi. Nah, ini antara vasektomi dengan tubektomi beda ya. Kalau vasektomi itu pada laki-laki. Nah, sedangkan pada perempuan namanya tubektomi. Jangan kebolak-kebalik gitu, ya Neng ya. Jadi kalau untuk jadi tubanya itulah yang ada tadi udah dijelaskan pengikatan, kemudian vasektominya itu pada laki-laki gitu. Itu biasanya kita sebut kan untuk yang steril. Kalau teman-teman di sini pernah mendengar KB steril, oh itu udah disteril kan itu pada waktu dia operasi SC pada perempuan langsung disterilkan gitu karena anaknya sudah banyak. Nah, itu biasanya vasektomi yang dimaksud seperti itu gitu ya. Nah, kemudian tadi yang jelasnya Mia, ada yang mau ditanyakan nih? Udah Bu, cukup Bu, Cukup. udah jelas. Makasih ya Bu. Oke, ya sama-sama. Nah, kemudian kalau yang tadi Desma menjawab ini juga alhamdulillah. Nah, jadi kan yang diperuntukkan untuk pus namanya juga pus berarti pasangan usia subur. Kalau kita mengatakan pasangan usia subur berarti mereka masih menginginkan apa? Nah, masih menginginkan keturunan, gitu kan? Kemudian mereka juga istilahnya pasti kalau mau menginginkan keturunan harus haid. Haidnya harus teratur juga gitu kan karena kalau tidak mau mungkin kalau seandainya memang tidak haid ya berarti kan itu apa mungkin ada gangguan secara hormonal gangguan secara psikis kita nggak tahu itu harus dikonsulkan kembali gitu ya kan. Nah jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Desma memang salah satunya begitu jadi memang ada kalau memang mau konseling ya kan dia memang ada keinginan gitu kan kemudian ada beberapa yang memang harus diikutin oleh si Kustadi gitu ya. Itu yang beberapa yang mungkin saya tambahkan dari penjelasan Desma maupun Gali gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan untuk Desma ataupun Gali? Izin bertanya kelompok. Oh, itu Agung bertanya. Oleh Agung. Mau nanya dong, bagaimana sih strategi yang efektif
untuk menghilangkan stigma terhadap keluarga berencana di daerah yang masih tabu untuk membicarakannya. Apakah sudah jelas? Udah jelas, Agung. Mungkin pertanyaannya bisa ditampung dulu. Oke, makasih Gali. Oke. Izin bertanya kepada kelompok. Boleh, Iya. Sophie. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aplikasi keluarga sehat di masyarakat, khususnya di daerah terpencil? Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Agung. Tadi soalnya bagaimana strategi yang efektif untuk menghilangkan stigma terhadap keluarga berencana di daerah yang masih tabu. Mungkin nih jawabannya, program penyuluhan. Lakukan penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama dan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang benar terhadap manfaat KB. Contohnya tokoh agama dan adat, libatkan pemuka agama dan adat untuk menyampaikan pesan bahwa KB tidak bertentangan dengan ajaran agama atau norma setempat. Contohnya satu lagi ini, hormati nilai dan tradisi lokal. Jangan memaksakan program KB, tapi sesuaikan sesuaikan pendekatannya sama nilai-nilai budaya setempat gitu. Apakah sudah terjawab, Agung? Sudah terjawab Mas Gali, terima kasih. Oke, sama-sama, Agung. Keren kali ya.
Izin menjawab pertanyaan dari Nur Sofi mengenai apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aplikasi keluarga sehat di masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Nah, mungkin jawabannya itu di beberapa daerah terpencil itu mungkin mengalami atau menghadapi beberapa tantangan yang utama itu seperti keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, di daerah terpencil, akses ke internet dan perangkat teknologi mungkin terbatas ya. Jadi koneksi internet itu lambat atau tidak stabil yang dapat menghambat penggunaan aplikasi tersebut secara optimal. Dan tingkat literasi digital yang rendah itu banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum familiar dengan penggunaan teknologi. Yang ketiga itu kurangnya dukungan perangkat dan tidak semua keluarga di daerah terpencil memiliki handphone atau perangkat yang kompatibel dengan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Di daerah terpencil, mungkin tidak ada tenaga kesehatan yang cukup terlatih untuk memberikan dukungan teknis atau bimbingan dalam penggunaan aplikasi tersebut, sehingga program ini dapat mengalami kesulitan dalam penyebaran informasi dan edukasi. Jadi, itu intinya. Mungkin tantangannya itu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Desma. Baik, sama-sama. Oke, kelompok 1 contoh yang bagus untuk selanjutnya. Berarti nanti kelompok-kelompok yang lain bisa ya minimal sama atau bahkan lebih bagus. Keren ya kelompok 1 dari segi menjawab, dari segi presentasi, dari PPT-nya, keren. Maksudnya mewakili dari memang tujuan dari materi ini tersampaikan gitu ya. Jadi saya mengulang sedikit, ya benar kita utamakan toga toma tadi yang pertanyaan Agung tadi. Jadi toga toma itu sangat mempengaruhi dimanapun kita berada, ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di Muslim aja, mungkin di agama yang lain itu kan juga ada kan. Nah, yang mungkin ada yang bertentangan juga gitu. Tapi pendekatannya kita ke toga toma. Toga itu berarti apa? Toga agama, toga masyarakat. Karena adat istiadatnya itu kita nggak boleh mengesampingkan. Ya, pasti kita harus lihat mana yang memang ini istilahnya bisa diterima, mana yang tidak. Kemudian tadi kan kenapa juga ada membahas tentang sedikit mengulas tentang dari segi agama. Nah, itu kan bisa kalau kita menjelaskan kepada masyarakat bagaimana program KB ini bisa diterima seperti itu. Jadi kan penerimaan dari masyarakat itu mungkin yang mereka yang tadi tidak mengetahui, ini sekalian menjawab dari pertanyaan Sophie tadi. Yang tadinya demografi itu tidak memungkinkan kondisi informasi itu sampai melekat kepada masyarakat gitu. Nah, akhirnya mereka menentang yang tadinya tidak tahu bahwa KB itu kan membunuh yang tadinya mau berkembang tapi secara paksa yang tidak tahu ya, ini ketidaktahuan masyarakat itu seolah-olah itu gitu. Padahal itu sangat membantu ya, membantu apa? Sebenarnya kan itu bisa untuk oh iya tadinya tidak terlalu mepet jarak anaknya. Jadi kita bisa merencanakan program hamil dari yang sekarang ke anak yang berikutnya seperti itu kan juga untuk mensejahterakan keluarga itu sendiri ya. Jadi dari program inilah bisa apa, bisa mensejahterakan, bisa memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak remaja gitu kan, yang tadinya tidak bisa bersekolah akhirnya bisa lanjut ke sekolah gitu ya. Jadi itu tambahan dari saya yang tadi pertanyaan Agung ataupun Sophie ya, karena sudah alhamdulillah sudah dijawab sama Gali sama Desma. Ada lagi pertanyaan untuk Desma ataupun Gali? Kalau nggak ada, saya mau tanya satu aja sih untuk Desma ataupun Gali. Monggo silakan siapa yang mau jawabnya. Ini kenapa KB ini harus atau penting juga disosialisasikan kepada remaja? Gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya.
Izin menjawab, Gampang. Ibu. Oke, monggo Desma. Ya, pertanyaan tadi, mengapa tuh KB ini penting atau harus disosialisasikan kepada remaja ya, Ibu? Jadi, Ya, yang pertama itu untuk mencegah pernikahan dini dan kehamilan remaja. Dengan adanya edukasi keluarga berencana ini membantu remaja itu memahami resiko kesehatan dan sosial dari pernikahan atau kehamilan di usia muda. Terus, untuk membekali remaja dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga, dan mengajarkan pentingnya merencanakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan, dan dan mungkin untuk mencegah penyakit menular seksual juga ya Ibu. Jadi sosialisasi KB ini mencakup edukasi tentang perlindungan terhadap penyakit menular seksual dan menanamkan kesadaran akan tanggung jawab dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera sejak dini. Mungkin itu Ibu. Apa? ya, ya. Oke, sudah merangkum keseluruhan. Jadi, kita jangan menganggap hal ini adalah hal yang tabu, gitu loh. Justru KB ini memang penting ataupun perlu disosialisasikan kepada remaja. Bukan berarti, oh nanti kalau kita jelaskan ini kepada remaja, remaja akan ber-KB ini, gitu. Bukan. Jadi seperti yang Desma bilang, jadi salah satunya apa? Itu juga PMS. Ya kan ada juga anak-anak yang mungkin yang tidak sekolah lanjut sekolah, ya kan jalan dan sebagainya. Kita nggak tahu gitu kan. Kemudian apalagi untuk melindungi penyakit yang menular seksual yang tadi, kemudian mengurangi risiko gangguan apa kesehatan reproduksi dan banyak lagi gitu ya. Jadi memang penting. Makanya tadi kita ngebahas tentang oh ya kependudukan, kemudian KB sampailah tadi sampai ke terakhir itu pandangan pandangan Islam bagaimana tentang ber-KB gitu ya. Tadi meskipun tadi Desma senyum-senyum, mungkin Gali atau kita teman-teman semua mungkin senyum-senyum tentang oh iya ya itu ini ilmu. Jadi biar kita tahu bagaimana oh iya gambaran bahwa KB itu begini loh dan itu tidak semuanya sesuai dengan setiap individu, pasti berbeda-beda gitu ya. Ada yang cocok KB-nya IUD, ada yang cocok kondom, ada yang cocok menggunakan implan dan sebagainya. Berbeda-beda tergantung dengan kondisi individu itu masing-masing. Seperti itu ya. Jadi tadi kita udah membahas tentang eh, ruang lingkup KB, kemudian kependudukan, migrasi, ya sudah dijelaskan juga. Kemudian, oh ya, tadi semua untuk pertanyaan tadi, insya Allah saya udah catat, ya itu nilai tambah untuk teman-teman yang bertanya. Pasti saya catat. Saya pasti ada buku catatan kecil di saya, kemudian menjawab. Makanya tadi saya bilang ada nilai plusnya, alhamdulillah. Nah, untuk kelompok ini saya kasih applause, kita kasih applause juga semuanya untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasi hari ini, sangat luar biasa. Teman-teman juga, terima kasih juga kepada, saya catat, Tar. Tri, Asmi, Agung, sama Nusofi ya yang sudah bertanya. Mungkin lain kali teman-teman yang belum bertanya nggak apa-apa nanti kita lanjutkan di hari Kamis. Gitu. Oke, kalau nggak ada bertanya mungkin bisa ditutup kali untuk kelompok 1. Monggo. Oke, baik, Bu. Oh ya, kita belum foto ya. Nanti jangan lupa foto. Ini lagi pada di rumah ya kalian. Ya, boleh pada di rumah. Mungkin teman-teman cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu ya. Siapa yang mau ambil foto? Desma atau saya? Entar dulu. Baik, Ibu, izin ya, Bu. Oke, siap. Nanti kirim ya. Iya. Tri. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk Tri. Terima kasih juga untuk hari ini Desma dan Gali yang presentasi, yang sudah bertanya, Tri, Asmi, Agung, sama Sofi. Dan terima kasih juga sama teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya tapi mungkin belum sempat terbesit apa yang mau ditanya. Nggak apa-apa karena memang
eh, masih ada waktu gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita nanti janjian lagi ya Tri ya, hari Kamis gitu untuk menggantikan jam yang kurang, nanti kita cari lagi. Kalau hari Kamis kan memang jadwal saya gitu ya. Oke, itu aja semua teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Ya, Bu. Makasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Izin live ya. Oke, Bu. Ya Ibu.